Efek pandemi membuat tren masyarakat berbelanja secara online menjamur. Hal ini mulai dirasakan penjual di Tanah Abang yang mulai sepi pengunjung. Lalu bagaimana para pedagang beradaptasi di tengah perkembangan teknologi ini dan bagaimana pemerintah mengatur regulasi penjualan online? Berikut diskusi bersama Dana Paramita. Duh, bener-bener deh bikin candu. Ini nih yang katanya bikin pasar Tanah Abang jadi sepi. Pembeli yang biasanya beli offline sekarang justru cenderung lebih memilih online. Emangnya iya? Yuk kita diskusi. Tak ada lagi pemandangan pengunjung beradu bahu. Siapa saja leluasa berjalan tanpa harus berdesakan terlebih dahulu. Benarkah masa kejayaan pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara ini sudah berlalu? Dulu perputaran uang di pasar Tanah Abang mencapai 200 miliar rupiah setiap harinya. Ini data dari PD Pasar Jaya sebelum pandemi. Sekarang lihat salah satu video yang viral di media sosial. Tampak seorang penjual mengeluhkan sepinya pasar Tanah Abang. Kios-kios pun terlihat banyak yang tutup. Nah, salah satu pelanggan juga bilang kalau pasar Tanah Abang tuh sekarang berubah banget. Bahkan porter yang biasanya berlalu lalang membantu pelanggan, kini entah kemana. Ya sepi dulu mah, buat parkir mobil aja susah banget. Dari Indramayu harus jam 1 malam, jam 12 malam biar dapat parkiran kan. Nggak macet di jalan. Sekarang mah sepi. Itu hari biasa, Bu? Hari biasa. Hari biasa. Hari biasa pun seramai itu dulu? Iya. Lewat aja susah, dulu mah bawa barang banyak tuh. Tapi kalau sekarang tadi gimana? Dulu mah banyak porter, nggak tahu sekarang pada kemana porter-porter. Biasanya kan banyak yang ngangkutin gitu kan. Sekarang kayaknya nggak ada satupun porter. Di tengah gempuran dunia digital, para pedagang di pasar Tanah Abang ini harus pintar-pintar cari cara agar dagangan mereka tetap laku. Misalnya dengan siaran langsung di media sosial, e-commerce, atau sekalian jemput bola. Jemput bola. Jadi kita share gambar ke pelanggan-pelanggan, terus sebar juga di Instagram. Kita kirim gambar juga di TikTok juga kita suka live gitu kan. Jemput bola kan tuh kalau mereka udah emang niat beli pasti beli gitu melalui online WA aja gitu. Sekarang coba kita tanya, masyarakat lebih suka belanja offline atau online ya? Kalau belanja online ya Mas, seperti pedagang sibuk seperti saya itu memudahkan ya. Memudahkan saya berbelanja karena saya sibuk sekali untuk ke pasar. Konvensional lah, soalnya saya rumahnya juga dekat dengan pasar, lebih mudah juga, mungkin lebih terjangkau. Lebih milih online ya Pas, karena di samping waktunya, kan saya ibu rumah tangga kan banyak kesibukannya, mengurus dari pagi sampai malam. Walaupun ada keponakan saya ya juga gitu. Jadi pengirimannya lebih cepat dan bisa COD. Tergantung nih, biasanya kalau untuk belanja makanan, mungkin bahan-bahan makanan bisa ke pasar tradisional. Terus kalau untuk belanja kayak belanja kosmetik, saya sih lebih suka ke online. Nah, kalau menurut akademisi perilaku konsumen, perubahan konsumen ini terjadi salah satunya karena efek pandemi. Waktu awal-awal pandemi kan bahkan kayak mall aja tuh ditutup kan, pusat perbelanjaan lah ditutup gitu, sehingga orang mau nggak mau belanja ya lewat online gitu kan. Bahkan kayak belanja sehari-hari aja tuh kalau nggak ya ke tukang sayur, mungkin ada yang ke tukang sayur, tapi yang biasanya belanja di supermarket, mau nggak mau mereka harus misalnya belanja online kayak gitu. Dan ini lama-lama kan jadi terbiasa ya, ternyata kok enak ya belanja online itu gitu, nggak ribet gitu kan. Apalagi sekarang kondisinya juga ya mungkin pandemi udah berakhir ya, maksudnya orang juga udah banyak lah yang ke mall, cuma maksudnya dengan cuaca yang ekstrim terus udah gitu polusi di mana-mana, kayaknya mendingan kita mengurangi deh, lebih baik belanja online aja kayak gitu ya, karena mungkin juga udah kebiasaan saat pandemi itu. Bicara e-commerce atau mudahnya transaksi jual beli secara online, yang kini disorot pemerintah adalah keberadaan transaksi jual beli layaknya e-commerce di dalam platform media sosial. Saat rapat bersama DPR, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tegas mengatakan kalau izin sosial media berbeda dengan e-commerce. Melarang itu nggak bisa, pasti disu di WTO. Iya, ngatur bisa, nah itu.
Jadi kita atur, saya sudah mengusulkan Pak, aturannya sosial media, dia tidak bisa jadi otomatis jadi e-commerce. Sosial media saja. Kalau mau jadi e-commerce harus izin lagi, iya mau dagang, beda gitu. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Mas Duki, juga pernah menyentil soal perbandingan regulasi media sosial dan e-commerce di Indonesia dan juga di Cina. Kalau kita lihat misalnya di China sendiri, di China punya kebijakan nasionalnya yang tidak membolehkan perusahaan e-commerce, platform digital menguasai semua hal. Ya, nggak boleh. Kalau medsos, ya sosial media, kalau commerce, dan lain sebagainya. Nah kita nih hampir semua bisa nanti masuk. Ya, nah itu yang kita masalahkan. Dan saya kira Pak Presiden juga udah angkat isu ini. Nah, mudah-mudahan ini saya kira dengan sinergi kita, dengan komitmen kita untuk menjaga kedaulatan ekonomi kita, ini bisa kita sambungkan. Oke, yang sekarang ditunggu sebetulnya adalah aturan yang jelas. Karena jika belum ada aturannya, otoritas terkait pun belum bisa bertindak. Kalau sekarang ini kan belum ada aturan pemisahan antara satu platform sebagai sosial media maupun atau ya sebagai e-commerce. Nah, karena itu ya kita memberikan izinnya ini kan satu platform. Kalau platform itu kemudian memberikan atau menyajikan layanan lain, tetapi di dalam platform tersebut tentu tidak perlu izin baru, tidak perlu registrasi baru begitu. Nah, tetapi kalau nanti ada perubahan peraturan karena ini terkait dengan e-commerce, ya I-nya itu memang elektronik menjadi wilayahnya Kominfo, tetapi commerce-nya itu kan wilayahnya Kementerian Perdagangan. Nah, ini Kementerian Perdagangan akan mengubah peraturan Menteri Perdagangan nomor 50 tahun 2020. Nanti kita lihat perubahannya seperti apa. Ya, kalau perubahannya adalah harus adanya pemisahan ya antara e-commerce dengan sosial media, ya tentu kita akan ikuti peraturan itu, perubahan aturan itu, dan kita akan meminta yang bersangkutan, platform bersangkutan untuk memisahkan antara sosial media dan e-commerce. Disrupsi tak bisa dihindari. Mau tak mau, penjual harus beradaptasi di tengah perkembangan teknologi. Nah, sekarang yang menjadi PR adalah bagaimana pemerintah bisa mengatur regulasi penjualan online dengan jelas tanpa mengesampingkan pasar konvensional agar tetap hidup. Gimana menurut kalian?